Selamat malam Sobat GPIB dimanapun ibu bapak saudaraku berada. Jumpa lagi dalam program GPIB Night Call. Saya Pendeta Amperiana Nguru, Pendeta Jemaat GPIB Arena Jakarta Utara. Sobat GPIB, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siap disapa oleh firman-Mu. Amin. Sobat GPIB, pembacaan kita malam hari ini terambil dari Filipi pasal 3 ayat 10-16 yang memberitakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sobat GPIB, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Artinya, semakin mengenal seseorang maka akan tumbuh rasa sayang terhadap seseorang tersebut. Begitu juga dalam hubungan orang percaya dengan Kristus Yesus Juru Selamat kita. Untuk mengasihi dan mencintai Kristus Yesus lebih dan lebih dalam lagi hari lepas hari, maka orang percaya harus mengenal Yesus dengan baik. Hal inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam perikop kita malam hari ini. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengungkapkan kerinduannya untuk mengenal Yesus melalui yang pertama, mengenal kuasa kebangkitannya. Artinya, ada pengalaman kematian yang perlu Paulus alami terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi. Di dalamnya ada penyangkalan diri, ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Markus 8 ayat 34. Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya, ketika Paulus siap mengikut Yesus, Paulus siap menyalibkan dosa dan kuasanya dalam kematian Kristus. Dan siap menjadi manusia baru di dalam Kristus. Manusia baru yang hidup kudus, hidup benar di hadapan Kristus berdasarkan pengudusan yang telah Yesus lakukan. Dan manusia baru yang menerima kebangkitan dari antara orang mati sama seperti Kristus. Itulah tujuan Paulus mau mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Hal yang kedua, Paulus juga rindu bersekutu dalam penderitaan Kristus. Memang hal ini nanti tergenapi dalam berbagai penderitaan yang dialaminya oleh karena iman percayanya kepada Kristus Yesus dan dalam tugas tanggung jawabnya sebagai rasul dan pekabar Injil. Menurut Paulus, penyatuan dalam penderitaan Kristus ini membuatnya semakin mengenal dengan baik siapa Yesus sebenarnya. Sehingga ia mampu bersaksi dan mengatakan, dalam Filipi 1 ayat 21 dicatat, sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus kembali menegaskan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, memang kerinduan Paulus sedikit berbeda dari orang percaya pada umumnya. Dan kerinduan inilah yang akhirnya membuat Paulus memiliki pengenalan akan Tuhan Allah yang begitu kuat. Dia bukan hanya mengenal nama Yesus,
tetapi ia juga mengenal Yesus, mengenal karya dan kuasa keselamatan Yesus yang luar biasa bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan hal inilah yang kemudian dia bagikan kepada jemaat mula-mula dan juga orang Kristen dewasa ini, yang sangat menguatkan iman percaya kita. Nah, merenungkan firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, sebagaimana Paulus, mari kita juga berupaya untuk mengenal kuasa kebangkitan Kristus dengan sungguh, sehingga kita mampu melupakan apa yang di belakang kita, yakni masa lalu kita yang gelap, dosa-dosa kita yang begitu kelam, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Artinya, fokus kepada Yesus Juru Selamat kita, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Barang siapa fokus kepada Kristus, maka dia akan fokus pada panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya supaya kita bisa fokus kepada Kristus? Tentunya dengan rajin membaca Alkitab yang berisi isi hati Yesus, cintanya Yesus, firman Allah. Rajin juga bersaat teduh, tentunya bisa melalui bimbingan program GPIB Morning Call, Night Call seperti malam ini. Dan juga jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Lalu yang kedua, firman Tuhan mau mengajak kita sebagaimana Paulus, mari kita siap untuk memikul salib kita setiap hari dan mengikut Yesus. Sebab mengikut Yesus berarti Anda dan saya siap juga berjalan dalam jalan penderitaan Kristus. Dan siapa mampu menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik, maka hadiah, mahkota kehidupan akan menjadi berkat bagi kita. Ayo saudaraku, tunggu apa lagi? Fokuslah kepada Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Hidup yang kami hidupi sekarang adalah hidup oleh iman percaya kepada Kristus Yesus. Mampukan kami menjalaninya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya Engkau berkenan menjaga dan melindungi kami untuk malam hari yang harus kami lalui. Esok pagi kalau kami boleh bangun, itu berarti kami siap untuk bekerja berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas tanggung jawab kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga untuk program GPIB Night Call yang menguatkan kami. Engkau memberkati program ini Tuhan, sehingga terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, kami pertaruhkan kehidupan kami di malam hari ini dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beristirahat, Sobat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.